Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Pastor Marcel, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana pada hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Kita berterima kasih atas karya kerasulan komunikasi sosial. Kita berdoa bagi seluruh aktivitas dan para pelaku karya ini. Sekaligus secara konkret kita dukung lewat derma solidaritas. Maka dalam perayaan ini kita bersyukur karena dalam komunikasi hatinya kepada Bapa, Yesus mohon supaya para murid menjadi satu seperti persatuannya dengan Bapa. Sebagai orang beriman, kita percaya doa Yesus juga untuk kita. Ia menghendaki kita bersatu dengannya, dengan Bapa dan dengan sesama. Paus Fransiskus dalam pesannya berbicara tentang kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang makin manusiawi. Teknologi cerdas tetaplah artifisial dan tidak pernah dapat menggantikan hati yang bijaksana dalam berkomunikasi untuk membangun relasi yang makin manusiawi. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita merayakan perayaan keselamatan ini dengan hati penuh cinta dan sukacita. Untuk itu mari di hadapannya kita datang buka hati kita, mohon pengampunannya supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan, baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Semoga di hari komunikasi sosial sedunia ini, kami disadarkan untuk memiliki hati yang bijaksana dan menciptakan komunikasi yang semakin manusiawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yang satu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Tatanya di
atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga. Tuhan sudah menegakkannya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bersamamu dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus,
Peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58 yang kita rayakan hari ini, Paus Fransiskus berpesan tentang teknologi tinggi dalam berkomunikasi yang hanya bersifat artifisial kalau tidak menggunakan hati kebijaksanaan. Apa yang dimaksudkan dengan pesan ini? Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih, alat-alat telekomunikasi yang semakin canggih dari bulan ke bulan atau mungkin dari minggu ke minggu berubah dan berkembang. Tetapi apakah perkembangan alat telekomunikasi ini juga membuat kita berkembang dalam iman, dalam relasi dengan sesama, atau dalam relasi terutama dengan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, saya masih ingat ketika bertugas di Kongo, Afrika bagian tengah, untuk berkomunikasi dengan sesama pastor atau sesama misionaris di beberapa tempat yang agak jauh dari kita, itu butuh perjuangan. Kadangkala harus naik pohon untuk bisa menangkap sinyal yang mungkin sinyal liar. Saya ingat pastor paroki saya ketika harus menunggu berita penting dari pusat kongregasi kami yang ada di kota. Ketika kami berada di pedalaman, dia naik pohon untuk menelpon dengan HP yang masih kuno. Kalau orang Makassar bilang HP komek-komek atau HP apa gitu, yang bisa menangkap sinyal walaupun hanya 1 bar. Lalu kadangkala pembicaraan itu adalah pembicaraan rahasia. Tetapi karena sinyal yang susah, pembicaraan itu tidak menjadi rahasia karena di bawah pohon ada orang lain yang mendengarkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah beberapa tahun kemudian perkembangan terjadi dan di tempat kami walaupun di pedalaman sudah mulai ada tower telepon sehingga sinyal tidak lagi menjadi kendala bagi kami. Cuman kendalanya sekarang, kami sibuk saking baru pertama kalinya dapat sinyal bagus, kami sibuk di kamar masing-masing, di kantor masing-masing. Bahkan kalau misalnya ada orang yang datang mengatakan, "Pastor, ada yang sakit mau minta minyak suci." "Oh yo, sebentar saja, sebentar, ini penting." Padahal main HP. Kadangkala untuk berkomunikasi dengan pastor paroki bukan langsung datang ke kantornya, atau pastor paroki tidak langsung datang ke kantor saya, tetapi kadangkala pakai HP, pada jaraknya cuma 2 meter. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bisa ditanyakan, apakah dengan alat telekomunikasi yang semakin canggih ini
relasi komunikasi kita dengan sesama makin dekat ataukah makin jauh atau makin tak ada lagi garis batas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus melalui alat telekomunikasi yang canggih secara rohani, dia berbicara kepada Bapanya, yaitu doa. Dan syarat telekomunikasi yang digunakan oleh Yesus dalam doa adalah tujuannya untuk persatuan para pengikutnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, alat telekomunikasi yang canggih untuk berkomunikasi dengan sesama yang ditentukan atau diarahkan atau bahkan diharapkan Tuhan adalah demi untuk persatuan. Sayangnya di zaman sekarang ini, entah itu lewat WA, FB dan lain sebagainya, kadangkala bukan persatuan yang terjadi, malah perpecahan. Karena ada yang urusan pribadi dengan orang lain akhirnya diumbar di media sosial dan semua orang di seluruh dunia tahu bahwa kita sedang marah, benci, dendam dan lain sebagainya terhadap seseorang atau terhadap banyak orang. Komunikasi bisa terbentuk jika orang lain kita anggap sebagai teman dan bukan sebagai orang yang rendah daripada kita. Bahkan orang yang cacat pun ketika kita berkomunikasi dengan entah itu dengan gestur tubuh, tangan, kepala atau badan, ketika kita menunjukkan perhatian, maka mereka merasa dihargai. Saya ingat tahun 2002 ketika saya pertama kali masuk ke Kongo, Afrika, saya ditugaskan di bagian selatan negara itu. Lalu selain tahu bahasa Perancis, juga belajar bahasa daerah mereka, saya juga melihat bahasa simbol-simbol dalam budaya bagian selatan itu. Di bagian selatan itu, kalau mobil yang biasanya jalan di jalan atau yang ada dilihat masyarakat di jalan, kadangkala cuma 2 instansi yang kelihatan mobilnya karena ada tulisannya, yaitu United Nations atau PBB atau CICM, Tarekat CICM. Lalu biasanya kalau kami ke kota, kalau pastor ke kota, biasanya banyak barang yang dibawa dari kebun dijual di kota dan pulang ke pedalaman membawa misalnya solar, bensin dan lain sebagainya. Tetapi biasa ada umat yang mau menumpang. Tetapi karena penuh barang-barang, maka kalau misalnya ada umat yang mau menumpang dan membuat gerakan tangan begini, saya kadangkala untuk mengatakan bahwa penuh, dengan simbol gerakan dari jauh karena tidak bisa teriak, saya buat begini. Artinya mobil penuh. Dan mereka paham. Beberapa tahun kemudian, saya dipindah ke bagian utara dari negara itu, dan simbol-simbol gerakan komunikasi nonverbal tetap ada dalam budaya mereka. Sama, banyak juga umat yang mau menumpang ke kota karena mobil tidak ada, jarang mobil yang lewat, maka menumpang di mobil pastor. Seperti biasa, dari pedalaman ke kota kami membawa bahan-bahan yang bisa dijual di kota, lalu mobil penuh. Maka ada seorang ibu muda yang menahan mobil saya yang menyetir, tiba-tiba karena penuh saya buat lagi tanda begini. Lalu ibu itu kaget dan mengatakan dalam bahasa daerahnya di situ, "Kah mumpele," artinya, "Waduh, pastor." Ternyata setelah saya tanya, simbol nonverbal itu ternyata tidak berlaku universal. Karena di bagian selatan daerah itu atau negara itu dengan mengatakan gerakan simbol begini artinya penuh, tetapi di bagian utara dengan mengatakan simbol seperti ini berarti mengajak ibu itu bercinta di tempat tidur. Berarti komunikasi nonverbal tidak berlaku universal. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita dicarikan cara untuk berkomunikasi universal yang di mana-mana pun bisa digunakan, entah itu di Eropa, di Afrika dan lain sebagainya, atau di Asia sendiri, yaitu dalam bacaan Injil hari ini, alat komunikasi
doa. Berlaku universal. Dan syarat doa itu adalah berdoa untuk persatuan dan kesatuan seluruh umat, bukan memecah belah. Dan dalam bacaan kedua kita mendengarkan bahasa yang dipakai dalam doa itu, dalam alat komunikasi itu adalah kasih. Saya berbicara, saya berdoa karena kasih Allah yang telah mengubah hidup saya, maka saya berdoa juga mohon kasih untuk sesama, untuk keluarga dan lain sebagainya. Lalu bahasa komunikasi ini memberikan jalan solusi bagi beberapa permasalahan. Sama seperti dalam bacaan pertama kita dengarkan dari Kisah Para Rasul, di mana Petrus dan ke-10 murid yang lain bingung siapa yang akan bisa menggantikan Yudas Iskariot sebagai murid untuk menjadi murid yang ke-12. Mereka bingung siapa yang bisa dipilih. Maka solusi yang mereka buat adalah dengan menggunakan alat komunikasi seperti bacaan Injil tadi, memohon kepada Tuhan demi untuk kesatuan, yaitu doa. Lewat doa mereka menemukan solusi dan akhirnya jatuh pilihan pada Matias sebagai orang pilihan Allah karena disertai dengan doa. Maka saudara-saudara yang terkasih, alat komunikasi yang bisa membantu kita untuk mempersatukan orang dan bisa membuat kita untuk keluar dari masalah adalah doa. Sementara alat komunikasi canggih duniawi yang kita gunakan kadangkala membuat kita jauh dari orang yang dekat kita, bahkan bisa memecah belah kita. Makanya Paus Fransiskus dalam hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini mengatakan alat komunikasi itu bersifat artifisial. Walaupun canggih, kalau tidak diikuti dengan hati yang bijaksana, maka tidak ada gunanya, bahkan merusak relasi kita dengan sesama. Maka saudara-saudari yang terkasih, baiklah kiranya kita melihat story WA kita, status Facebook kita, apakah bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa kasih yang membangun harapan bagi orang yang tidak punya harapan, yang membangun keberanian iman bagi orang yang takut, yang membangun kekuatan iman bagi orang yang berada dalam kekhawatiran, dan yang membangun kesatuan bagi orang yang ragu-ragu. Semoga hari komunikasi sosial hari ini menguatkan kita bahwa doa dan bahasa kasih bisa mempersatukan kita semua. Jadikanlah diri kita ini sebagai alat komunikasi Tuhan kepada sesama dalam kata dan perbuatan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah diteguhkan oleh sabda Tuhan, maka mari kita berdiri kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan.
Semoga gerejamu semakin adaptif, transformatif, dan produktif dalam mewartakan kasih dan sukacita Injil lewat kesaksian langsung dan melalui media komunikasi sosial. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, khususnya aneka persoalan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi digital dan efek-efek negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial secara berlebihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam kesesakan hidup, semoga sinar terang Roh Kudus memancar ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar semakin nyata bahwa Roh Mula penolong orang dalam kesesakan. Secara khusus mereka yang kesepian, terasing, kekeringan dalam relasi, sendirian dan tidak dihargai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Tuhan memberi rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan, agar mereka terus bersemangat, berkomitmen, dan berani mewartakan kebenaran dan berita sukacita dalam karya sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kita, semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar makin mampu mewartakan kasih Tuhan dengan hati yang bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga kami yang hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial dipenuhi dengan Roh Kudus, agar dalam hidup sehari-hari selalu memancarkan rohnya dalam cinta kasih kepada sesama, teristimewa dalam upaya membangun komunikasi yang makin manusiawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapanlah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Telanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Dalam
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kasih, tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan karya keselamatan-Mu. Semoga segala usaha dan karya para pelaku karya komunikasi sosial gerejamu dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu dan kedamaian dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahkan kami keikutsertaan dalam kemuliaan-Nya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mara kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurbannya murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah menamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi salah
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
kami ya Bapa, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih, hingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga. Semoga cinta kasih-Mu menguasai hati kami, sehingga kami sanggup membangun komunikasi yang makin manusiawi dan memanfaatkan media komunikasi sosial dengan bijaksana. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 12 Mei 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 4 dan 5 Mei 2024 sebesar Rp17.405.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp10.565.000. Kolekte pelantikan fidei sebesar Rp1.455.000. Kolekte misa Jumat pertama sebesar Rp1.000.000. Kolekte misa pembukaan bulan Maria sebesar Rp1.535.000. Kolekte misa Legio Maria Bunda Segala Bangsa sebesar Rp582.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.363.000. 2. Khusus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. 3. Pertemuan lansia hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. 4. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas diadakan pada hari Senin 13 Mei 2024 pukul 5 sore di ruang rapat lantai 2. 5. Sehubungan dengan penggalangan dana untuk pembangunan gedung gereja Stasi Awak Matende Paroki Kondo Dewata, maka umat dan OMK Paroki Kondo Dewata mengadakan basar di depan gereja berupa kopi dan tenunan asli Simbuang. Diharapkan bagi umat untuk berpartisipasi dalam basar tersebut. Atas bantuannya kami ucapkan limpah terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, menyambung yang terakhir sebagaimana yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa pada minggu ini kita kedatangan tamu dari paroki terbaru di Paroki Uskupan Agung Makassar ini, Paroki Kondo Dewata yang dibangun sungguh-sungguh dari nol, dalam arti pastoran itu juga saya kira belum terlalu sudah memungkinkan untuk dipakai. Ya, dibandingkan pada saat saya baru mulai juga itu dengan ukuran pondok 4x6 itu adalah gardu-gardu yang dipindahkan, tapi itu 30 tahun yang lalu. Pastor Marcel datang untuk mencari dana sehubungan dengan pembangunan paroki ini, dan ada beberapa stasi yang mulai dibangun, termasuk jalan-jalan yang bisa menembus ke atas itu dengan daya upaya yang diupayakan oleh Pastor Marcel Menggau bersama dengan seluruh umat tentunya. Dan pada hari ini mereka datang untuk meminta bantuan dari kita umat. Mereka juga menjual kopi, tentunya kita tidak lihat dari banyaknya kopinya itu, tetapi sebagai tanda mata saja bagi kita untuk senantiasa mau dan ingin berpartisipasi. Lalu tenunan Toraja juga dari atas itu tenun asli dari sana. Kalau ada yang mau pesan silahkan. Kalau ada juga yang mau menyumbang, saya kira di Videotron itu sudah ada tayangan. Baik, bahwa itu tadi sudah dilihat. Dan dengan demikian itu kita saling membantu dalam seluruh kehidupan kita.
Dan masih ada beberapa paroki yang tentu antri untuk mau datang mencari dana di paroki kita, dan itu hampir di Makassar ini mereka datang untuk mencari dana. Bulan depan kan ada lagi, dan ini sudah ada 4 paroki lagi yang mau, dan kita jadwalkan setiap bulan itu akan ada 1 paroki yang datang mencari dana. Kami harap bahwa kita tetap membuka hati kita walaupun kita juga punya perencanaan di paroki ini. Ya tentu juga akan butuhkan dana untuk itu. Juga kegiatan-kegiatan yang kita buat, baik itu OMK, kemudian PPA, dan juga biasa sekolah minggu, biasa juga kita mencari dana jadi dari umat untuk umat dan anak-anak kita. Hari ini pun PPA juga mencari dana sehubungan dengan rencana retret yang akan mereka buat sebagai retret tahun mereka. Mereka menjual basar ya di depan gereja. Saya kira itu yang sedikit saya tambah sehubungan dengan ini. Mungkin Pastor Marcel ingin ngomong lagi sedikit sebelum kita tutup, dan kesempatan saya silakan. Baik, selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Pastor Agus, Pastor Paroki dari Paroki Kristus Raja Andalas, dan Pastor Vikarisnya Pastor Nando, serta seluruh anggota Depas yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Paroki Maria Bunda Allah Kondo Dewata, Simbong Mapak, Kabupaten Tanah Toraja, untuk datang mengetuk pintu hati kita semua untuk pembangunan beberapa gereja stasi di tempat kami, terutama stasi yang sudah disebutkan tadi, yaitu stasi Santo Kristoforus Awak Matande yang terletak di Kecamatan Simbuang. Seperti kita ketahui bahwa paroki kami ini adalah paroki yang salah satu paroki terbaru di Keuskupan Agung Makassar yang terbentuk tanggal 1 Desember 2021 dan hanya memiliki 27 stasi. 27 stasi itu kami layani di 2 kecamatan dengan jarak yang berbeda-beda dan dengan situasi jalanan yang berbeda-beda. Yang saya maksudkan, hari ini begitu bentuk jalannya, besok sudah jurang atau lumpur, tergantung sikon cuaca. Dan tempat kami ini bisa dilayani dan umat bisa terlayani, walaupun harus kami sadari bahwa perjuangan memang berat untuk menempuh jalanan untuk mengunjungi stasi-stasi yang terdapat di pelosok-pelosok pegunungan. Namun saya yakin dan percaya doa-doa kita semua membuat umat kami masih sangat bersemangat dalam mengungkapkan imannya lewat doa-doa di gereja, lewat devosi dan lain sebagainya. Pembangunan beberapa gereja stasi kami ini memang ada yang dibuat sebelum terjadi atau sebelum diteresmikan sebagai paroki. Sebelumnya itu masuk dalam paroki Santo Franciscus Xaverius Messawa. Tetapi sebelum terbentuk paroki baru Kondo Dewata, beberapa stasi ini, 4 stasi yang sedang membangun, 4 gereja stasi, mereka sudah memasang pondasi. Maka ketika paroki baru muncul, yaitu Kondo Dewata, maka kewalahanlah pastor paroki karena sudah terjadi pondasi semuanya. Mau tidak mau pastor paroki harus putar otak supaya bisa gedung gereja itu minimal bisa diatapi sehingga bisa layak ditempati untuk berdoa. Makanya ada yang mengatakan kepada saya, "Pastor, kayaknya rambut kita sudah berkurang ya?" Saya bilang tidak, baru mau mulai tumbuh. Berbeda dengan Pastor Nando barangkali sudah tumbuh tapi dia kasih keluar semuanya. Baik, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang berlimpah atas doa-doa, atas sumbangan bantuan kita semua kepada pastor paroki, pastor vikaris dan anggota depasnya. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pastor Marcel 4 kali menemani kami untuk buat perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah ke-7 sekaligus Minggu Komunikasi Sedunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih,
kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini. Sebelumnya saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini tanpa kecuali. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, baik petugas dalam liturgi ini, para kolektan, juga kelompok dekorasi dan juga sound system. Sekali kepada kita semua dan seluruh umat saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita.